Kalaunya kita lihat di kitab Anda, Bu, ya Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. No, berarti Anda membantah Yohanes 1 ayat 1. Anda membantah apa yang malaikat firmankan ketika Yesus lahir. Lah, Yohanes 1 hanya mengambil suatu keuntungan bagi Anda saja, tidak Baik. Saya tanggapi nih. Yohanes 1 pasal 1, Bu, itu bukanlah ajaran Yesus. Macam mana sih? Ketika malaikat berkata, Anda mengelak. Ketika malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu malaikat berkata, bukan manusia, bukan saya. Ya, sekarang saya mau tanya, kalau itu adalah perkataan malaikat, kapan Lukas ketemu malaikat itu? Orang-orang yang lahir itu bersaksi lah. Kapan Lukas ketemu malaikat itu? Siapa? Kapan Lukas yang menuliskan itu ketemu sama malaikatnya? Oh, itu tanya Lukas. Tanya Lukas. Kacau dah, Bu, kalau itu tanya Lukas ya. Itu selalu jangan dia mentah-mentah. Lah, kalaunya dia adalah kata ganti. Nah, bentar. Seperti ini. Menurut kami ini domba-domba yang tersesat. Apakah menjadi kambing? Enggak kan? Nah, domba itu secara ini domba loh. Apakah menjadi domba? Baik, kita saya nggak bahas itu, nanti kita kan malah nggak paham. Itu selalu kata ganti, kata perumpamaan atau kata kiasan itu selalu ada di Alkitab itu. Jangan diambil. Bu, kalau itu adalah kata ganti anak dalam bahasa Ibrani itu yulat. Itu Ibu perlu tahu. Apa yang penting keturunan Ya. artinya keturunan. Nah, itulah salahnya, Bu. Imani saja kacaunya. Keturunan iman. Setiap orang percaya pada Yesus disebut dengan anak Allah. Setiap orang yang membawa damai itu disebut dengan anak Allah. Aduh, kalau ilmu kiasan itu, Ibu, bagi saya ya itu adalah ilmu ngeles gitu. Nah, itu bagi Anda. Karena apa? Nggak ada standar dari Kristen itu menentukan ini kiasan, ini perumpamaan, ini real gitu. Ini tekstual, nggak ada. Ilmu apa itu? Itu namanya apa namanya? Berhikmat. Waduh. Itu dari Allah. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi Tuhan yang ngasih. Iya, oke. Semua orang tahu, tidak semua orang diberi hikmat oleh Tuhan. Seperti Salomo, dia tidak meminta harta kekayaan itu. Dia hanya minta hikmat. Aduh. Lebih dari pengertian yang umumnya itu hikmat. Tambah sakit kepala, Bu, ya. Kalian ini makanya saya nggak heran, Ibu. Hari ini saya bawa judul Kristen selalu membantah kitabnya gitu. Karena Yesus sendiri berkata, kita dan tunggu kebenaran kalian itu memang begitu, tidak akan pernah ngerti. Susah lah kalaunya menurut pemikiran Ibu, cara beragamanya. Yesus yang berkata loh, Yesus berkata, sekalipun mereka bisa membaca kitab Musa, tetapi ada selubung di dalam hatinya. Nah, sekarang kalian bisa membaca ini bahasa Indonesia, bisa berbahasa Ibrani, tetapi arti di dalamnya tidak akan kalian mengerti. Waduh. Bo. Saya ini bawakan bahasa Ibrani. Sedikit-sedikit saya meskipun nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya belajar kan kayak gitu. Jadi kalau Ibu bantah saya, setidaknya ada gitu. Ibu dalam keahliannya berbahasa Ibrani. Ya. Anda bisa berbahasa apapun. Dengar kata firman Tuhan. Hanya orang yang Roh Kudus mampu berkata Yesus Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa mengerti kalau Yesus Tuhan. Seperti Elizabeth itu pernah Roh Kudus mengerti Maria mengandung Tuhan. Gini, itu adalah doktrin Kristen. Kalaunya kita lihat di kitab Anda, Bu, ya Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Loh, berarti Anda membantah Yohanes 1 ayat 1. Anda membantah
apa yang malaikat firmankan ketika Yesus lahir. Lah, Yohanes 1 hanya mengambil suatu keuntungan bagi Anda saja, tidak Baik. Saya tanggapi nih. Yohanes 1 pasal 1, Bu, itu bukanlah ajaran Yesus. Macam mana sih? Ya, yang kita ini mengambil pengajaran itu dari tokoh utamanya, dari Yesus. Kok ngambilnya ke orang gitu pahamnya? Ya nggak apa-apa, itu memang hikmat dari Allah, itu Roh Kudus yang mengilhami mereka. Semua Wah, itu dari kacau. Allah. Penjelasan tentang Yesus, penjelasan tentang Allah itu dari manusia itu sendiri, dari Allah, itu dari Roh Kudus. Pada mulanya adalah firman, kan kayak gitu. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ini kan ngambilnya dari himne Plato Yunani. Terserahlah, itu gak jadi urusan lain. Dengar, ketika malaikat berkata, Anda mengelak. Ketika malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu malaikat berkata, bukan manusia, bukan saya. Ya, sekarang saya mau tanya, kalau itu adalah perkataan malaikat, kapan Lukas ketemu malaikat itu? Orang yang lahir itu bersaksi lah. Kapan Lukas ketemu malaikat itu? Siapa? Kapan Lukas yang menuliskan itu ketemu sama malaikatnya? Oh, itu tanya Lukas. Oh, tanya Lukas. Kacau dah, Bu, kalau itu tanya Lukas ya. Mau macam mana kalau kayak gitu? Saya disuruh nanya sama Lukasnya. Nanti kamu tanya, hei Lukas, kapan kamu ketemu Lukas? Datang sana tanya. Aduh, kacau ya, Dodon. Kok malah saya disuruh tanya sama Lukas, ibu yang pegang kitab Lukas ya? Malah saya yang Islam disuruh tanya sama Lukas. Saya bertanya, kapan malaikat bertemu Lukas? Iya. Sama Lukas. Saya nggak sama Lukas saat itu, saya belum ada. Tapi kenapa Lukas berani menuliskan? Semua yang tertulis itu sudah diilhami Roh Kudus. Roh Kudus yang berkata. Waduh, kacau. Oh, ya itu. Ada. Baik, kalau gitu saya tanya lanjutannya nih. Kalau semua penulis kitab ibu diilhami oleh Roh Kudus, ya, kenapa dari 4 penulis itu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, tentang penyaliban Yesus jamnya beda-beda? Yohanes mengatakan jam 12, Matius jam 9, Lukas jam 3, Markus beda lagi jam 6. Mereka semua murid-muridnya hanya Bukan jam 6, jam 9. Sorry, Markus itu kalau nggak salah. Ya, kalau mereka diilhami oleh Roh Kudus, penulis-penulisnya itu kok beda-beda gitu jamnya. Seharusnya kalau mereka diilhami oleh Roh Kudus yang sama akan mengatakan hal yang sama, menuliskan hal yang sama. Tiba-tiba penulisnya kenapa beda-beda jamnya? Begitu kan mereka menyaksikan sendiri. Seperti menyaksikan tentang penyaliban, mereka menyaksikan sendiri. Seperti Markus itu adalah murid dari siapa ya? Dari murid siapa dia? Kalau gitu ibu lebih baik ya belajar lagi kalau kayak gitu, Bu. Ya, coba baca dulu. Dari penulisnya itu nggak ada lihat tiang salibnya Yesus. Mereka lari tunggang langgang dikejar tentara Romawi. Aduh. Ya udahlah, kalau seperti itu jawaban ibu saya hargai kan ya, kita tetap menghargai jawabannya. Yang penting penontonnya yang menilai gitu ya. Oke. Nah, ibu ada pertanyaan tentang Islam? Kalau enggak saya izin pamit, soalnya pasien saya banyak di bawah. Saya mau bertanya, kenapa orang Islam itu melarang orang lain mendirikan tempat ibadahnya? Itu aja. Waduh, siapa bilang? Nggak ada umat Islam berurusan tentang masalah rumah ibadah yang lain. Gini, Bu, kalau permasalahan rumah ibadah itu bukan ke ajaran larinya, tapi itu ke pemerintah daerah setempat. Oh, gini, udah keluar semua izin-izin, semua udah keluar. Tetapi mereka melarang karena apa? Katanya mengubah kaidah. Emangnya terpengaruh?
Tentang masalah akidah ya. Akidah memang tauhid kita. Tapi untuk masalah permasalahan yang ibu katakan, gereja mau dibangun, prosedur lengkap, izin ada, IMB ada, izin operasional ada, kan kayak gitu. Kalau masih diganggu rumah ibadah itu, ya, maka saya akan salahkan muslimnya. Nah, bagus. Itu benar itu. Kenapa? Gak boleh. Karena sesuai prosedur udah pembikinannya. Dan dalam Islam dilarang, ini dalam Islam Bu ya, dilarang untuk mengganggu tempat ibadah di luar agama Islam. Ya, Itu bagus. malah ajaran Islam. Tapi kalaunya yang sering kita lihat ya terjadi di mana-mana, di apa? Digeruduk pembangunannya, ternyata dicek izinnya kagak ada. Tiba-tiba izin operasionalnya kagak ada. Ini saya mau surat. Ini sudah ada izinnya, semua lengkap dari pemerintah, semua lengkap, udah Bu, bangun dan Ajaran saya jelas. Kalaunya ajaran saya itu jelas Bu, Islam itu. Jadi kalaunya sudah ada izinnya sesuai prosedur, dia bangun tempat ibadah gitu ya, lalu digeruduk orang, saya salahin muslimnya. Itu ajaran dari mana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengganggu orang di luar agama Islam, apalagi rumah ibadahnya. Kita di dalam perang Islam itu juga ada aturan Bu, tidak boleh menghancur rumah ibadah gitu. yang ngajarin itu Juma, yang ngajarin Juma. Mana bukan Bang Zuma itu. Katanya mengubah kaidah kita gitu katanya. Bukan mengubah kaidah, tapi ya bisa merubah akidah. Merubah kaidah itu dia. Iya, Bang Zuma, tanya aja Bang Zuma ya. Kalaunya udah prosedurnya lengkap, apakah muslim yang masih menggeruduk itu dibenarkan? Nah, itu Pasti dia. beliau juga tidak membenarkan. Tapi ada dampak. Ya sesuai dengan kata Bang Zuma tadi. Apa? Bisa merusak akidah gitu. Karena apa? Saya lihat di Indonesia ini pun ya Bu ya, betul kata Bang Zuma itu. Kenapa? Sekarang ada yang baca-baca Quran di gereja. Tuh ya. Habis itu banyak gitu. Banyak yang dilakukan gereja itu untuk mengundang umat Islam. Contoh ya. Contoh kayak gini. Bentar Bu. Kemarin itu perayaan Natal. Perayaan Natal diundanglah umat Islam ke gereja itu. Nah, kalaunya Islam kan dilarang merayakan hari besar agama lain. Oke? Itu merusak akidah. Betul kata Bang Zuma itu. Nah, itu mau dari pasar. Jadi harus jelas dulu prosedurnya. Nah, ini prosedurnya udah jelas. Kita tidak pernah mengundang muslim, kita tidak pernah menyenggol yang lain, kita berdampingan. Udah lengkap prosedurnya, semua lengkap, surat-surat udah lengkap. Dan tempatnya pun di luar tempat umum. Mungkin sana masih Selama ini Bu ya, selama ini yang saya lihat yang terjadi itu malah Kristennya bangun gereja maksa. Karena apa? Tidak ada izin mendirikan bangunan, udah diletakin batu pertama. Ada semua suratnya lengkap, selengkap-lengkapnya. Itu di mana? Contohnya di mana tuh? Di Solo. Solo. Ada masuk video nggak? Ada. Bang. IMB-nya udah ada, izin dari tempat ibadahnya ada. Ada. Semua ada. Nggak boleh diganggu orang beribadah, lakum dinukum waliyadin. Nah itu tolong diingatkan Pak Zuma itu, Pak Yusuf. Saya Bang Zuma nggak ada salah itu. Enggak, Bang Zuma itu betul juga merusak akidah itu. Ini kan kita tidak pernah mengundang Islam, tidak pernah kami membaca Al-Quran di gereja kami. Kalau di gereja Ibu, tapi kita lihat kejadian yang telah lalu, ya, yang dikatakan Bang Zuma itu, ada Islam ikut Natalan apa coba? Nah, ikut Natalan ke gereja, ini biangnya merusak akidah gitu. Kami nggak pernah mengajak Muslim apapun siapapun yang ke gereja. Lah, terus gimana pandangan Ibu juga tentang masalah di Andai? Masalah apa? Di Andai, Papua.
Di situ Islam dilarang membangun masjid dulu, dan pondok pesantren pun tidak boleh dibangun. Nah itu juga salah. Kenapa? Oh, salah juga Kristennya di situ. Iya. Indonesia yang beragama harus saling hidup toleransi. Itu betul kata Bang Zuma itu. Gereja itu bisa merusak akidah. Kenapa kalau misalnya tidak orang kita punya apa Indonesia ini punya kita masing-masing, bukan punya Muslim tok. Ya iya, tahu kita punya hak masing-masing gitu. Iya. Tapi sesuai dengan pengalaman yang telah lalu yang saya ceritakan tadi, bercampur baur, tidak bisa membedakan yang mana toleransi, yang mana kolaborasi. Gak bisa bedain itu. Nah, yang namanya kolaborasi itu merusak akidah, Bu. Nah ini kita Betul itu. Tidak pernah seperti itu, tidak pernah. Betul kata Bang Zuma itu. Kalau saya ya, kalau saya sepakat dengan beliau. Kenapa sepakat? Berarti nggak boleh kayak gitu. Kita kan Indonesia adalah beragam-ragam. Memang merusak akidah kayak gimana? Loh, ini udah ada izinnya semua, kenapa harus dia? Iya, saya tahu ada izinnya, gerejanya udah berdiri kan kayak gitu. Kenapa pembangunan gereja itu bisa merusak akidah? Ya, Kenapa? tadi nggak bisa orangnya membedakan yang namanya toleransi dengan kolaborasi. Sudah saya katakan kami tidak Aduh. nggak pernah. Itu Bu. Bisa jadi juga ya pembangunannya ditolak itu karena prosedur di samping-samping rumah, di samping-samping gerejanya nggak ada jemaatnya, bisa itu ditolak. Oh itu bukan, itu tempatnya di terpencil, itu tidak ada rumah di sekitar situ, tidak ada rumah. Jadi bedakan dulu ya, yang namanya toleransi dan kolaborasi beda. Ini kita tidak bisa bicara dengan kolaborasi apa tuh karbonisasi. Iya betul, berarti kata Bang Zuma itu, saya dukung, betul itu. Betul. Ada, ya udah kalau gitu ya percakapan kita akhiri dulu Bu ya, karena pasien saya sedang ngantri untuk berobat ini ya. Kita Indonesia agama saling menghargai, saling menjaga, saling toleransi, ya benar. Oke, thank you ya Bu ya. Oke. Selamat malam. Dasar. Ya, Bang Zuma disalahin. Gereja itu bisa merusak akidah. Betul, kata Bang Zuma itu. Kenapa? Betul itu. Deh. Ada yang minta naik nggak ini? Nggak bisa kelihatan di tempat saya. Benar. Iya betul teman-teman. Ya ada kemarin beberapa video juga saya reaksi itu di channel saya satunya. Islam dengan Kristen sama-sama merayakan Natal. Apa coba? Itu bukan toleransi. Toleransi itu bukan bercampur kayak gitu. Ada namanya toleransi, ya. Tapi tidak ada toleransi dalam akidah. Yang ada itu toleransi dalam muamalah, hubungan sesama manusia. Kalau toleransi dalam akidah itu enggak ada. Makanya ada ayat Al-Qur'annya, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Jadi gitu. Betul kata Bang Juma, mau nyalahin Bang Juma, kocak juga.